This call is now being recorded. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masih belajar tentang text mining, masih. Untuk hari ini kita akan belajar tentang short essay auto grading. Kalau kemarin kita belajar tentang deteksi topik, mengklasifikasi, tapi klasifikasi topik seperti itu, topik berita. Nah, sekarang kita akan belajar short essay auto grading. Nah, bentar. Sebelum saya mulai nih, apa yang ada di pikiran teman-teman dengar judul kayak gini, essay auto grading? Ada yang punya imajinasi atau apa kira-kira dengar essay auto grading kira-kira kayak gini gitu? Ada? Ada? Ya ada? Tony, coba Tony. Tony? Halo Tony Muhayyad. Ya, Bu. Nah, Ton, isi auto grading kira-kira apa, Ton? Essay grading. Kira-kira aja, Ton. Nggak usah googling, nggak apa-apa, Ton. Salah nggak apa-apa, nggak dimarahin, Ton. Kayak ini, Bu, apa namanya? Kayak pengisian target ya, Bu? Pengisian apa? Isian target gitu, bukan? Target apa sih? Apa? Oke. Siapa? Kalau di ini Hah? Gimana, Ton? Ya, kalau Tony bingung. Mas Trianto. Mas Trianto, halo? Hadir, Bu. Ya? Tes. Ya, tes. Ya, yang kayak di Facebook itu kali ya, Bu, yang komentar relevan gitu. Saya nggak main Facebook lagi, udah lama nggak buka Facebook. Komentar relevan maksudnya gimana? Jadi kayak komentarnya cuma beberapa doang ditampilin, nggak langsung semua gitu. Oh, oke. Ya, saya tahu maksudnya. Dah, oke. Kemudian yang lain, Mas Rizky Alamsyah. Rizky Alamsyah. Iya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, mungkin itu lebih kayak kalau misalkan kayak kita bikin soal gitu, Bu, terus kita ngetikin jawabannya. Tapi kayak jawabannya tuh ada salah satu kata kuncinya yang ada di kunci jawaban gitu. Jadi kayak langsung dibenerin gitu, Bu, kalau menurut saya. Langsung dibenerin gitu. Oh, berarti Iya, kayak autocorrect gitu. maksudnya dianggap benar gitu, Bu, maksudnya. Jadi kalau misalkan mau dinilai dianggap benar. Mau dinilai dianggap benar. Kurang ini, benar saya nggak terlalu paham maksudnya. Kemudian sebentar saya lihat list pakai HP ini, list mahasiswanya. Oke, Mas, jadi Mas Rizky Alamsyah. Sekarang Mas Fajar Akbar Dipura, coba.
Iya, Bu. Ya Mas Fajar. Sebentar, Bu. Lagi Iya. di headphone. Yang ini, Bu, short essay auto grading. Enggak. Kalau menurut saya, Bu, Ibu dapat, Bu. Allah, nantilah Ton, gantian. Pak dulu udah. nih, gua dulu nih. Kalau menurut saya itu hampir sama kayak tadi, Bu, Alam. Itu jadi kayak apa ya, untuk yang koreksi yang untuk jawaban esai. Jadi itu apa ya, kita bisa nge-input jawaban esai kan biasanya jawabannya kalimat ya, Bu. Jadi itu ada beberapa keywordnya dan ada kayak tanda baca juga. Jadi itu nilai otomatis gitu loh, Bu, untuk esainya. Ada Oke, beberapa cukup. keyword yang sama. Oke, ya cukup. Soalnya Tony udah googling. Salah aja. Oke. Ini Hah? kalau yang saya dapat sih di sini itu sebuah esai yang yang dievaluasi dari komputernya, Bu. Terus kayak contohnya kayak kalimat pendek yang terdiri dari dua jenis Dua jenis apa? kalimat, yaitu jawaban pendek ujung terbuka dan jawaban pendek ujung tertutup. Terus yang termasuk merupakan domain berdasarkan pada komputernya. Itu sih. Ya, sudah. Udah sampai situ. Ya. Jangan lupa cantumkan sumber ya. Oke. Gambaran umumnya adalah kalau kita ngomongin IC auto grading, kita akan pengen mencocokkan kata kunci dengan jawaban siswa. Bukan kata kunci, kunci jawaban dengan jawaban siswa. Ini teman-teman bisa kebayang kalau orang tuanya guru atau teman-teman pernah ngajar gitu atau dosen dan sebagainya. Kalau ngasih soal bentuknya IC, kemudian IC-nya itu sebenarnya adalah pertanyaan tertutup, maksudnya ada kuncinya gitu, bukan IC karangan bebas. Nah, kita pengen mencocokkan kunci jawaban dengan jawaban siswa. Nah, kemudian kalau sudah cocok nih, udah dikoreksi nih kan, bayangkan komputer yang ngoreksi nih, kemudian komputer ngasih skor atau grade terhadap jawaban siswa, ngasih nilai. Oh, ini nilainya sekian, karena sekian persen lah cocoknya, atau ini benar semua kunci jawaban sama jawaban siswanya sama nih, oke, berarti tak kasih nilai 100 misalnya. Nah, kemudian setelah dikasih nilai, nah di sistemnya ini, evaluasinya adalah seberapa baik hasil grading dari sistem dibanding dengan nilai dari gurunya yang asli, seperti itu. Nah, dari sini pun teman-teman bakal ngeh bahwa ini adalah suatu bentuk setipe dengan klasifikasi, bahwa dia ada ground truth-nya, jadi ada labelnya. Labelnya apa? Nilai dari guru. Seperti itu. Nah, latar belakangnya adalah, kalau di paper-paper banyak banget ya, latar belakangnya, bahwa sekarang ini kelas sudah banyak yang online. Nah, apalagi COVID ya, ujiannya juga online. Belum lagi pelatihan online. Ujiannya juga online, semuanya sudah online. Nah, kemudian di ujian-ujian tersebut biasanya banyak macam-macam banyak jenis-jenis soal. Ada yang pilihan ganda ABCD, ada yang milih beberapa jawaban, misalnya jawaban AB, pilihlah 2 jawaban dari sekian jawaban misalnya. Kemudian ada yang bentuknya true false. Kemudian ada yang bentuknya jawab singkat. Seperti itu. Misalnya cuma satu kata, nama ibu kota Indonesia misalnya. Jakarta gitu misalnya. Kemudian ujian-ujian tersebut biasanya memang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa, mahasiswa, peserta training dan lain-lain. Nah, butuh evaluasi. Sebenarnya sudah memahami atau belum sih, kita perlu mengukur apa pengetahuan atau pemahaman seperti itu.
Nah, kalau ngajar-ngajar aja nggak diukur misalnya, atau melakukan training dan sebagainya tanpa ada pengukuran, nggak akan ketahuan sebenarnya trainingnya sukses atau tidak, pengajarannya sukses atau tidak, dan sebagainya. Nah, makanya perlu ujian. Nah, dari bentuk-bentuk ujian tersebut, nah, dianggapnya adalah IC itu dianggap yang paling cocok. Yang paling cocok. Karena apa? Karena pesertanya harus mendeskripsikan sesuatu, menuliskan sesuatu. Nggak sekedar klik seperti itu. Nah, kenapa kalau klik bisa jadi dia adalah keberuntungan dia change gitu. Jadi kalau nggak benar ya salah, 50-50 gitu. Kemudian kalau multiple choice ABCD, meskipun dia nggak tahu pilih salah satu pun, ada kemungkinan 25% dia menjawab benar. Nah, kemudian tapi bentuk IC ini membutuhkan waktu dan effort yang lebih banyak untuk mereview atau ngoreksinya. Ngoreksinya itu butuh waktu yang lama. Baca satu persatu. Ya, kalau soalnya cuma satu, kalau dua, kalau tiga, kalau empat, kalau lima, dan sebagainya. Berapa jumlah yang dikoreksi? 40 siswa, 50 siswa, 100 siswa, dan seterusnya. Nah, makanya effortnya juga lebih. Seperti itu. Nah, kemudian kalau multiple choice, true, false, dan sebagainya gimana? Itu sudah bisa by system. Sudah bisa by system. If else-nya langsung bisa. Gampang lah, tinggal kalau nggak ini ya berarti salah misalnya. Seperti itu. Bahkan jawab singkat pun bisa dicocokkan langsung kalau jawab singkat itu sebenarnya. Nah, cuma kalau bentuknya IC, misalnya IC pendek, misalnya 1 kalimat, 2 kalimat, tetap aja akan sulit. Nggak ada yang otomatis seperti itu. Nah, kemudian makanya kita pengen membuat itu menjadi otomatis. Nah, batasannya adalah IC-nya adalah soal yang punya kunci jawaban. Soal yang punya kunci jawaban, bukan karangan bebas. Gampangnya, kalau karangan bebas misalnya gini, coba ceritakan pengalamanmu liburan misalnya. Nanti Tony cerita berlibur ke rumah nenek. Di daerah ini saya bertemu ABCDFG. Kemudian mungkin nanti siapa ya? Mungkin tadi Mas Trianto misalnya. Mas Trianto cerita berlibur ke tempat hiburan, nanti siapa lagi, Mbak Sekar main ke pantai, panjang, beda-beda semua, dan itu nggak ada kunci jawabannya, kan karangan bebas, seperti itu. Nah, kemudian dia adalah dalam bahasa tertentu. Nah, meskipun ya untuk karangan bebas tadi sebenarnya masih bisa tapi dengan sangat terbatas. Misalnya hanya mencocokkan kata kunci libur, apa-apa misalnya, cuma sedikit terbatas, tapi tidak bisa mencocokkan keseluruhan isinya. Seperti itu. Nah, kemudian tujuannya sendiri adalah kita pengen memprediksi nilai dari suatu jawaban. Jawaban siswa nih, kita pengen memprediksi jawabannya berapa ya, dengan kunci jawaban yang ada. Nah, jawabannya itu IC pendek, dan kita pengen memprediksi suatu nilai. Ingat, nilai itu adalah sesuatu yang continuous. Bukan kelas. Kalau kelas kan A, B, C gitu. Kelas 01, selesai. Nah, ini nilainya bentuknya continuous. Maksudnya, ya bisa misalnya 83, 82, 90, 35, dan sebagainya. Atau kalau misalnya satu soal itu range-nya 1 sampai 10, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bisa 5,5, bisa 6,5, bisa 7,5, bisa 8, dan seterusnya. Itu adalah continuous. Seperti itu. Nah, kalau klasifikasi A, B, C, D, E, F, G itu namanya kan kelasnya discrete, kelas discrete ya, kelasnya utuh gitu. Nggak ada pecah-pecahan dan sebagainya. Nah, di sini itu kita akan memprediksi suatu kelas yang continue, yang nilai yang continue, kelas atau nilai yang continue. Seperti itu. Meskipun ujung-ujungnya nanti kalau sudah muncul nilainya semua, ujung-ujungnya akan di ABC, tapi kan bukan untuk per soal gitu kan. Kita akan mengevaluasi atau menggrade, ngasih skor tiap jawaban, tiap soal, seperti itu. Kemudian untuk proses umumnya dari datanya berupa teks,
Datanya berupa teks ya, otomatis ya, teks sama nilai juga macam-macam. Ini isinya banyak. Ini kita bahas. Kemudian teksnya akan diproses, diproses biasa apa namanya tokenisasi, stemming dan sebagainya. Kemudian kita lihat kecocokan dan similaritasnya, kecocokan atau similaritasnya seberapa sama antara kunci jawaban dengan jawaban siswa. Kemudian tingkat kecocokannya atau tingkat kesimilaritasannya akan menentukan apa? Skornya. Skor akhir anak ini nilainya berapa ya? Misalnya ada soal bobotnya 10. Dengan jawaban sekian, dengan similaritas sekian, skornya jadi dia sekian. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir akan kita evaluasi. Evaluasi apa? Seberapa bagus sistem ini ngasih skor. Nah, untuk datanya, kalau mungkin teman-teman nyari data gitu, ada yang berminat skripsi di sini nanti bikin proposal dan sebagainya, berarti teman-teman harus punya apa? Punya data, ada soal, kemudian soal tersebut skornya berapa, kemudian ada kunci jawaban dari soal tersebut, kemudian bayangkan nih soalnya sudah dikasih, berarti ada jawaban siswanya, kemudian ada jawaban siswa, habis itu gurunya ngasih nilai. Seperti itu. Jadi lengkap. Jadi ada soal, ada kuncinya, ada skornya, skor kalau benar semua ya, nilainya berapa, itu ada jawaban anaknya, kemudian nilai dari guru, dikasih nilai berapa. Seperti itu. Nah, ini datanya. Langkah berikutnya adalah kita proses. Yang kita proses adalah teks. Teks apa? Kunci jawaban sama jawaban siswa. Kunci sama jawaban. Kunci jawaban sama jawaban ya. Nah, soalnya sebenarnya cuma buat identifikasi aja, ini soal 1, 2, 3 gitu aja. Nah, ini kita proses. Praproses biasa, tokenisasi, stop code removal, stemming, dan sebagainya. Misalnya ada soalnya gini, apakah yang dimaksud dengan algoritma? Misalnya. Kemudian kunci jawabannya adalah algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Kemudian ada anak yang jawabnya algoritma merupakan suatu urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Nah, dari ini kalau kita praproses nih, bayangkan ini menjadi suatu sequence atau array gitu. Algoritma langkah selesai masalah secara sistematis logis. Ini algoritma A-nya kecil ya harusnya, maaf. Algoritma urut langkah logis selesai masalah. Gitu. Nah, ini kan sudah dipraproses nih. Sudah oke. Habis itu kita apa? Matchingkan atau similaritas. Cari seberapa cocok antara kunci dengan jawaban. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Data praproses ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum, oke. Bisa menanya, Bu? Oh iya, silahkan. Berarti ini bisa dibilang kayak berdasarkan katanya ini ya, Bu ya, berdasarkan pemiripan esainya harus kayak definisinya harus sesuai dengan gurunya gitu. Jadi bersifat hafalan gitu, bukan yang esai yang kita berpikir di luar kayak kata-katanya beda gitu, bisa bilang kayak sinonimnya mungkin nanti gitu. Ya, ini base-nya. Yang ini saya sampaikan base-nya dulu, nanti bisa dikembangkan lagi ke sananya. Nah, nanti kalau mau pakai sinonim dan sebagainya, kita bisa pelihara yang lain, misalnya thesaurus dan sebagainya. Gitu. Bagaimana? Nah, nanti bisa jawabannya diperluas. Jadi alternate, gitu, alternatif jawaban. Nggak hanya itu aja sebenarnya. Sebenarnya kalau kunci jawaban satu guru dengan guru lain bisa jadi bikin kunci itu beda. Seperti itu. Itu bisa juga bikin jadi alternatif. Nah, selain itu tadi kita bisa memanfaatkan thesaurus. Thesaurus itu sebenarnya sinonim, antonim, dan sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan sinonim kata-kata sebagai apa? Alternatif jawaban. Nah, itu nantinya biasanya yang udah agak pengembangan lagi gitu.
Ini cuma cara berpikir simpelnya aja, baru yang paling dasar yang paling gampang, gitu. Gimana, Mas? Oke, Bu. Paham, Bu, Oke paham. ya. Nah, ada lagi? Ada lagi? Ya ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut. Kemudian teks-teks yang sudah diproses tadi, nih sudah jadi list apa namanya, list kata. Kita matchingkan atau kita cari similaritasnya. Kalau kita mematchingkan, yang namanya mematchingkan, kita hanya mencocokkan mana yang cocok, mana yang tidak. Seperti itu. Misalnya ini adalah kunci, ini adalah jawaban. Nah, di sini jawaban ini yang match dengan kunci ada kata algoritma. Oke, langkah, logis, selesai, masalah. Ini ada di sini. Jumlah kata yang match ada 5. Nah, seharusnya di kunci itu ada 7 kata. Maka bisa kita bilang bahwa matching yang cocok dari jawaban terhadap kunci adalah 5/7. Gampang ya? Sampai sini. Nilai matching. Nah, kemudian selain hanya mengukur match, kita juga bisa mengukur similaritas. Similaritas antara dua teks. Seperti itu. Nah, bisa kita pakai Jaccard coefficient. Itu juga untuk menghitung similaritas ya. Kalau kemarin Jaccard coefficient untuk menghitung, kalau teman-teman ingat, digram, trigram, dan sebagainya, dia juga mengukur similaritas sama. Nah, ini kita pakai untuk apa? Kata. Seperti itu. Nah, ketika kita anggap suatu kunci dan jawaban, itu teksnya adalah suatu himpunan, maka Jaccard coefficient ini adalah apa? A irisan B dibagi A digabung B. Jumlahnya. Jumlah A irisan B dibagi jumlah A digabung B. Nah, misalnya kunci sama jawaban ini. Yang beririsan adalah algoritma langkah selesai masalah logis. Nah, dari sini kita tahu bahwa jumlahnya adalah 5. Kemudian kalau kita gabungkan antara kunci dan jawaban, ada 8 kata. Seperti itu. 8. Berarti Jaccard coefficient-nya adalah 5/8. Nah, dari sini saja teman-teman akan langsung jelas perbedaan antara similaritas dengan matching. Nah, kalau di matching ini mungkin bisa kebayang kalau jawabannya panjang gitu, udah masukin aja kata-kata apa aja gitu istilahnya. Dia change-nya untuk namanya ke kunci, misalnya jawabannya panjang banget kemana-mana gitu. Nah, dia nggak akan masalah, asal misalnya sama-sama yang match 5, tapi jawabannya lebih panjang sekali. Nah, nilainya akan tetap 5/7 karena base-nya pembagiannya ini adalah kunci jawaban, semua ada 7 kata. Nah, tapi kalau similaritas, ketika jawabannya terlalu panjang, misalnya jawaban siswanya terlalu panjang, otomatis dia akan memperkecil nilai, karena dibagi dengan A digabung B. Misalnya kata-kata yang match 5, tapi di sini sebenarnya dia nulis banyak sekali. Ngarang apalah, terserah, yang penting penuh gitu istilahnya. Dia akan memperkecil nilai di sini, karena A digabung B. Nah, kemudian berikutnya, selain Jaccard coefficient, bisa pakai Quotient coefficient. Jaccard ada quotient. Quotient coefficient dari dua teks A sama B adalah A irisan B, jumlahnya berapa, dibagi jumlah A pangkat setengah atau akar ya, akar jumlah A, dikalikan B pangkat setengah, jumlah B pangkat setengah. Nah, kemudian misalnya ini, kunci sama jawaban, irisannya oke 5. Yang cocok 5. Kemudian, di kunci ini ada 7 kata. Kita pangkatkan setengah.
Di B ada 6 kata kunci, 6 keyword. Kita pangkatkan setengah. Berarti 5 dibagi akar 7 dikali akar 6. Seperti itu. Hasilnya 0,77. Ini adalah koefisien. Kemudian berikutnya ada dice koefisien. Dice koefisien. Dia adalah 2 kali. 2 kali apa? A irisan B dibagi A plus B. Nah, A irisan B-nya jelas tadi 5. Kemudian jumlah A ditambah jumlah B. Jumlah A 7, jumlah B 6. 7 tambah 6. 2 kali 5 dibagi 7 tambah 6. 0,769. Ini adalah dice koefisien. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Dari matching, Jacquard, Cosin, sama dice. Ada yang ingin disampaikan? Saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang lain? Nggak ada juga? Oke. Kemudian berikutnya adalah langkah scoring atau gradingnya. Nah, di scoringnya kita mau mentransformasi similaritas atau matching ini menjadi nilai. Nilainya berapa nih? Misal pertanyaan tadi, algoritma, apakah yang dimaksud dengan algoritma itu skornya 4 kalau benar. Nah, anggaplah secara gampangnya adalah scoring adalah skor soal dikali nilai matching atau nilai similaritasnya. Kalau kita pakai matching, berarti 4 kali 0,714 tadi nilai matchingnya, 2,85. Kalau Jacquard koefisien, hasilnya adalah 2,5. Kalau pakai Cosin koefisien, 4 kali 0,77 yang tadi 3,08. Tapi kalau kita pakai dice koefisien, bisa 3,076. Seperti itu. Simpel sekali kan? Simple, Bu. Nah, ini base, masih base ya. Kemudian mau pakai yang mana skornya? Seperti itu. Nah, di beberapa penelitian ada yang gabungan atau kalau individual bisa dia membandingkan setiap teknik grading. Dia akan membandingkan. Kemudian bisa juga ada yang menggabungkan, misalnya mengambil maksimum. Ambil maksimum. Kenapa ambil maksimum? Rata-rata kebanyakan ngambil maksimum ketika dia ngambil ada pilihan apa namanya? Kayak gini, ada yang merata-rata, ada yang ngambil maksimum. Itu ada macam-macam. Nah, kenapa ambilnya maksimum atau rata-rata? Enggak ngambil yang paling kecil, enggak. Karena biasanya kalau saya sendiri lakukan ternyata nilai dari guru atau dosen itu biasanya lebih gede daripada nilai yang dikasih oleh sistem. Seperti itu. Kebanyakan ya, dilalah. Kebanyakan ya, nggak semua kasus sih. Kebanyakan kasus itu dilalah lebih gede. Misalnya jawaban jawaban anak ini tadi. Kalau saya ngoreksi mungkin saya benerin, nilainya 4 full. Seperti itu. Nah, makanya kebanyakan ngasihnya kalau nggak maksimum ya rata-rata seperti itu, nggak pada nyari minimum. Kemudian setelah dapat skornya, langkah terakhir adalah mengevaluasi. Evaluasinya adalah dengan mean absolute error. Mean absolute error salah satu teknik. Evaluasi adalah mean absolute error. Dia apa? Dia akan menjumlahkan dari semua soal tadi, cek berapa nilai ujian, maksudnya nilai dari guru dikurangi nilai sistem. Ini mutlak ya, dimutlak. Kemudian jumlahkan semua dibagi jumlah soal yang dievaluasi tadi, jumlah soal yang diskoring. Seperti itu. Nah, pergeserannya berapa? Ada di sini ada mean absolute error. Kemudian selain mean absolute error ada korelasi. Maksudnya apa?
Kalau mean absolute error jelas-jelas adalah selisih ya gampangnya. Selisih rata-rata untuk semua semua jawaban gitu. Jawaban sistem sama jawaban gurunya. Selisihnya berapa? Rata-ratanya. Kalau korelasi dia lebih ke seberapa sejalan sistem dengan penilaian guru. Istilahnya harapannya bahwa kalau gurunya ngasih nilai gede, sistemnya juga cukup besar gitu, semakin dekat. Kalau gurunya yang dilala pas ngasih kecil, harapannya sistem juga ngasihnya nilai lebih kecil. Misalnya, akan berkorelasi jika kayak gini. Misalnya gurunya ngasih 4, sistemnya ngasih misalnya 3,8. Kemudian gurunya ngasih 2, dia juga ngasih misalnya deket-deket 2, misalnya 2,01, pokoknya itu turun gitu istilahnya. Kemudian dia korelasinya akan semakin buruk kalau dia misalnya gurunya ngasih 4, sistem ngasihnya 1. Giliran gurunya ngasih 2, sistemnya ngasih 3,9. Seperti itu. Maksudnya nggak sejalan gitu, nggak seiring sejalan. Korelasinya akan semakin nggak bagus. Random banget, itu korelasinya akan jelek. Nah, misalnya ini pakai Pearson correlation, korelasi antara nilai yang diuji dengan nilai sistem adalah nilai yang guru, dia adalah kovarian. Kovarian dibagi apa? Standar deviasi dari nilai sistem dikali standar deviasi dari nilai yang diuji atau nilai gurunya. Nah, kemudian korelasinya dianggap oke atau excellent. Yang paling oke nih, ya kalau korelasinya lebih dari 0,75. Kemudian dianggap ya baiklah, ya masuk lah, cuman nggak terlalu. 0,4 sampai 0,75, kemudian dia dianggap jelek jika kurang dari 0,4. Itu evaluasinya. Sampai sini ada pertanyaan? Evaluasi. Bu, itu yang korelasi itu tadi saya nangkepnya semakin besar tuh makin besar, semakin kecil gitu. Ya, namanya berkorelasi kan berarti punya hubungan ya. Oh, kalau iya. yang ini naik, dia juga naik, gitu. Oke, Atau Bu, makasih. jadi harapannya itu tadi, jangan sampai gurunya ngasih tinggi, sistemnya ngasih rendah. Giliran gurunya ngasih rendah, sistemnya ngasih tinggi, atau pokoknya berantakan gitu. Nggak pasti. Kalau nggak pasti itu berarti korelasinya nggak bagus. Nah, gitu. Bu, berarti ini yang excellent, good, poor ini ya Bu, apa? Seberapa bagus modelnya? Ya, itu makanya teknik evaluasinya ada macam-macam. Salah satunya adalah mean absolute error, kemudian ada korelasi. Kalau korelasi itu lebih ke itu loh, Mas. Apakah seiring sejalan itu tadi antara sistem dengan guru. Meskipun tetap di situ ada, bisa jadi mean absolute error-nya lumayan gede. Bisa jadi ya. Nah, misalnya gini. Gurunya ngasih skor 10, sistem ngasih misalnya 7. Kemudian, itu kan errornya udah 3, banyak banget ya. 3 gitu. Kemudian mungkin di soal lain, gurunya ngasih nilai misalnya 3. Mungkin sistemnya ngasih 0,5 gitu. Kan kalau sistem biasanya suka lebih pelit gitu. Karena kan dia itu tadi, karena cuma melihat kata per kata. Karena nggak sama, mungkin anaknya memakai kata-kata yang beda dengan yang kata-kata kunci jawaban. Nah, itu kan nilainya errornya lumayan gede. Tapi secara korelasi masih kuat. Seperti itu. Karena pas gurunya ngasih gede, sistemnya juga ngasih gede. Pas gurunya ngasih nilai turun, dia juga ikut turun gitu istilahnya. Nah, berarti di situ kita bisa tahu bahwa sebenarnya sistemnya sudah korelasinya sudah kuat. Cuma errornya masih besar gitu. Kita nggak akan berani bilang bahwa itu bagus. Enggak. Kita cuma berani bilang bahwa dia korelasinya oke. Korelasinya excellent atau good dan sebagainya. Nah, cuman nggak akan berani bilang kalau dia sistemnya bagus gitu. Karena errornya masih besar. Harus hitung dua-duanya gitu ya, Bu? Iya, iya benar. Belum, ini cuma evaluasi
dua macam evaluasi. So, ada banyak sekali ya teknik evaluasi. Bisa R kuadrat, bisa apa macam-macam. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Ada, benar. Nah, kemudian skenario-skenario mungkin yang bisa ditambahkan ke dalam suatu essay grading. Nah, kita bisa menambahkan praproses bila diperlukan. Praproses. Misalnya apa namanya? Mungkin banyak typo. Mau ditambahin apa? Tambahin koreksi apa? Autocorrect gimana? Kemudian bisa memanfaatkan stemming atau tanpa stemmer. Kemudian di situ kita juga bisa membandingkan algoritma stemming. Kemudian stop word-nya pun beda stop word bisa beda hasil. Stop word itu ada macam-macam, ada yang udah existing, udah ada Tala, ada sastrawi dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa bikin custom, misalnya Tala atau sastrawi kita tambah-tambah karena mungkin kasusnya ini stop word nih, karena dia ada di mana-mana kayak gitu. Kita anggap dia nggak punya makna, kemudian kita tambahkan ke dalam stop word, kita customize, itu juga bisa. Nah, kemudian skenario yang lain adalah kita bisa memakai pembobotan. Kalau kita memakai pembobotan, otomatis untuk menghitung similaritasnya, kita juga menghitung similaritas dari bobot. Kayak persis pas IR yang apa namanya vector space model. Nah, jadi bobot dari query sama bobot dari dokumen. Nah, ini ceritanya kayak gitu. Cuman ini query-nya lebih banyak ya berarti, karena apa namanya yang dicocokkan kunci jawabannya satu, kemudian yang mau dicocokkan ada banyak soalnya. Jadi prinsipnya sama persis. Itu. Nah, kemudian formulasi similaritas itu juga ada banyak sekali. Ada cosin, kemudian pakai konsep distance Euclidean. Jadi kalau namanya distance ya, kalau kita pakai jarak otomatis semakin dekat semakin mirip. Misalnya Manhattan distance, Hamming distance kayak gitu. Itu adalah konsep distance, jarak. Semakin dekat semakin oke. Kalau similaritas semakin besar semakin bagus. Cosin, Jacquard itu yang similaritas. Seperti itu. Kemudian ada Jarrow-Winkler, Kendall, Lee, Levenstein, Dice, tadi ada MIG, latent semantic analysis, explicit semantic analysis, dan sebagainya. Kalau LSA, ESA ini sudah pakai semantik. Jadi strukturnya udah agak diperhatikan. Seperti itu. Ini skenario-skenario yang mungkin diperlukan, bisa ditambahkan. Kemudian selain itu, masalah-masalah yang sering muncul dalam apa namanya auto grading ini, dia adalah sangat-sangat tergantung dengan bahasa yang digunakan. Jadi kalau ada yang menggunakan istilah asing, kalau dia tidak ada di kunci jawaban, otomatis langsung lewat. Seperti itu. Gampangnya basis data sama database. Dosennya atau gurunya bilangnya basis data, muridnya bilang database. Sudah beda. Apakah akan disalahkan sama gurunya? Ya tentu saja enggak. Tapi sama sistem disalahkan. Karena mesti dianggap enggak cocok. Kayak gitu. Nah, judge aja ini sebenarnya siapa sih? Ada yang tahu nggak yang name-nya judge aja? Mau saya deny dulu. Kemudian berikutnya adalah masalah ekstraksi fitur atau keyword, ekstrak keywordnya. Teman-teman masih ingat bahwa kata-kata itu adalah fitur atau ciri-ciri yang kita butuhkan. Nah, masalahnya kata-katanya atau ciri-cirinya itu bisa berupa frase. Nah, frase atau n-gram. Misalnya meja makan itu satu. Bukan meja dan makan. Begitu. Nah, kemudian kalau
misalnya kita anggap meja makan itu satu frasa, berarti itu akan berbeda dengan meja dan makan. Nah, ini sebenarnya bisa diekstrak per frase. Saya pakai aturan bahasa itu bisa, pakai natural language processing. Kemudian berikutnya ada typo, misspell, singkatan dan lain-lain. Ini harus dinormalisasi dulu. Kalau nggak kita normalisasi, ya paling pahit-pahitnya adalah nggak kedetek. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah penggunaan kata yang bermakna sama, tapi tulisannya beda. Tadi kata Mas Johannes. Gimana kalau anaknya pakai istilah lain atau kata lain, padahal itu sebenarnya sinonim atau maksudnya sama seperti itu. Nah, ini juga adalah masalah yang sering sekali muncul. Nah, sistem nggak bisa detek secara langsung kalau nggak dikasih tahu, gitu. Nah, di sini kita bisa pakai pelihara thesaurus, tadi saya bilang pelihara thesaurus. Nah, kita bisa pelihara thesaurus, kemudian kita lihat sinonim-sinonimnya. Jadi dia ada alternatif kata, gitu. Ngodingnya lebih repot lagi, serius. Kemudian selain itu, masalah nanti yang akan muncul adalah biasanya masalah time waktu komputasi. Waktu komputasinya jadi akan lebih lambat juga, karena dia harus ngecek alternatif. Atau alternatif yang paling gampang adalah kunci jawaban atau gurunya yang ngasih jawaban alternatif. Seperti itu. Kemudian masalah yang lain ya banyak sekali sebenarnya. Misalnya waktu itu saya ngoreksi jawaban mahasiswa itu ada yang konsepnya terbalik. Jadi di jawaban itu misalnya membandingkan A dengan B. Konsepnya A sama B itu terbalik. Harusnya jawaban A-nya itu harusnya untuk B, jawaban B itu untuk jawaban A misalnya. Nah, kalau sistem yang menilai kayaknya benar. Kata-kata kuncinya udah oke semua. Tapi kalau gurunya manusia yang ngoreksi otomatis dia salah karena ini terbalik. Belum yang masalah-masalah misalnya ada kata tidaknya kan negasi dan sebagainya. Itu juga masalah. Seperti itu. Nah, biasanya kalau masalah lebih ke struktural kata dan sebagainya, kita memperhatikan, misalnya kemarin ada yang teman-teman yang dari kelas lain, UPN sebelah, itu ada yang gini, Bu, kalau dibalik gimana, Bu? Itu kan salah, Bu. Ya, memang benar salah, misalnya. Kucing makan roti, dibanding roti makan kucing, itu kan beda. Gitu. Ya, itu benar beda. Nah, oleh karena itu kalau kasusnya seperti itu, sebenarnya kita bisa memakai teknik natural language processing. Kita perhatikan aturan bahasa. Mana yang frasa nomina atau subjeknya, mana verbnya, mana objeknya, dan sebagainya. Itu bisa dipecah-pecah. Tapi itu bukan di teknik IR. IR lebih ke statistikal. Biasanya IR itu lebih mengacu ke statistikal. Makanya kita sering memakai kayak probabilistik dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau ke natural language kita lebih peduli ke aturan bahasa. Aturan bahasanya. Nah, ini ini subjek, ini predikat, objek dan sebagainya. Atau kita ambil noun-nya. Noun itu nggak peduli mau subjek, mau objek, kita ambil noun-nya dan sebagainya. Macam-macam. Seperti itu. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, Ya. itu dikombinasiin. Tadi kan kalau pakai IR tuh ada kesalahannya, Bu. Bukan IR ada kesalahan, bukan. Tekniknya memang beda. Tekniknya beda. Dikombinasiin sama manusia itu sendiri gimana, Bu? Maksudnya gini, itu kan oleh IR kemudian nanti dicek kembali oleh manusia, Bu. Nah, itu namanya semi otomatis, ya nggak apa-apa.
Tapi nanti tergantung masalahnya ya Bu. Maksudnya kan biar efisien dan efektif gimana gitu Bu. Apa harus Maksudnya? IR-nya aja gitu Bu? Kan kalau manusia berarti maksudnya dicek manual manusianya gitu kan ya? Iya Bu, iya Bu. Iya nggak apa-apa. Itu kan tinggal desainer sistemnya. Ya nggak? Gampangnya gini Mas. Kalau kita belajar di informatika itu, misalnya teman-teman belajar memprediksi sesuatu, kemudian mengklasifikasi sesuatu, mengklaster dan sebagainya, nyari sesuatu misalnya, oh ini sistemnya kayak gini dan sebagainya. Itu teman-teman itu baru bangun core-nya aja, core otaknya aja. Nah, masalah customize nanti di interface-nya, harapannya gurunya bisa ngedit dan sebagainya. Itu adalah desainer sistem yang lebih ke desain sistem dan sebagainya. Desain sistem yang depan, desain sistem yang mau dibangun, yang nanti akan benar-benar berinteraksi dengan si user. Nah, kalau yang masih kita sering bahas dari kemarin di data mining dan sebagainya, itu masih hanya otakannya aja, istilahnya. Itu belum di-deploy, belum dibikin benar ke programnya, ya nggak? Iya Bu. Nah, kayak kemarin misalnya masukin sekian, oh keluar nih kelas A, oh ini kelasnya kelas 1 itu bunga apa, misalnya bunga iris setosa, kelas 2 itu kelas ini dan sebagainya. Itu kita baru bikin otakannya yang di dalam. Belum sampai ke user. Nanti user bagaimana dan sebagainya. Bisakah user melakukan ini itu dan sebagainya. Belum kalau kita mikirin usernya harus bisa mengevaluasi ini oke atau tidak dan sebagainya. Nah, gitu. Ini ada yang minta admit terus dari tadi, saya cuekin aja udah mau kelar. Saya jahat ya, biarin aja. Oke Bu, baik Bu. Ya, ada lagi Mas, tapi itu memang seru Mas, benar. Tapi memang itu harus dipikirkan benar-benar. Kalau memang benar-benar sistemnya mau dipakai, begitu. Gimana ya Bu? Ya, silakan. Tadi kan Ibu bilang ya kalau misalkan kata yang sama berarti pakai alternatif gitu ya Bu. Dan itu alternatif itu nggak bisa langsung dimasukin ke dalam katanya karena bisa bisa double gitu. Jadi query-nya dengan kata yang sama itu bisa double kan. Jadi bisa ningkatin nilai walaupun dengan makna yang sama gitu katanya. Terus kata Ibu kan cara tergampangnya mungkin dengan buat alternatif jawaban dan kunci jawaban. Apa? Ya, Membuat paling gampang. alternatif jawaban, ya. Nah itu berarti ada dua kunci yang harus dicek, misalkan dari jawabannya dicek keduanya. Nah itu buat dapetin yang bagusnya gimana Bu? Jadi kan keduanya pasti harus dicek. Ambil maksimum. Oh, tetap pakai maksimum jadi ceknya dua Iya. kali dan dicari maksimumnya juga gitu. Iya. Nah, untuk beberapa paper itu membahas bahkan setiap soal itu dicek oleh beberapa guru. Misalnya satu soal aja, misalnya saya suruh bikin kunci, Bu Mega bikin kunci, Pak Desa bikin kunci, Pak Didit bikin kunci, gitu banyak gitu kan. Kemudian nanti jawaban siswanya itu dicek ke 4 dosen. Seperti itu. Itu by manusia loh padahal ya. By manusia. Nah, ke 4 dosen tersebut nanti nilainya yang paling tinggi di mana? Kayak gitu. Itu. Bisa jadi nilainya kalau sama saya nilainya sedikit, tapi kalau sama Bu Mega nilainya ternyata naik gitu istilahnya. Itu bisa jadi. Belum lagi ketika kita menggunakan tadi saya bilang thesaurus atau sinonim. Berarti sistemnya itu harus membaca kalau dia ada alternate gitu kan, alternatif gitu, alternatif dari kata A ini adalah kata B. Kalau A sama B dihitung 2, otomatis kan memperkecil nilai ya, karena kata kunci jawabannya jadi banyak banget gitu. Bagaimana caranya supaya bahwa dia itu bisa ngecek minimal benar sama salah satunya itu dihitung 1 gitu. Terbayang nggak Mas? Bayang Bu. Nah, jadi misalnya kata apa ya? Saya nggak terlalu. Misalnya ada dua kata A sama B itu udah sama gitu. Berarti ada
kata apa namanya jawaban siswanya pakai kata B. Saya harapannya asal ada salah satunya dia dihitung benar gitu kan. Kalau apa namanya kalau tapi jangan sampai ini A sama B itu jangan sampai dihitung 2, tapi cuma dihitung 1. Karena dia ada alternatif. Seperti itu. Ada lagi atau ada yang mau disampaikan? Tidak, Bu. Atau teman-teman mau ngasih usulan gitu, bagaimana gitu? Sebenarnya lagi saya mainin dikit-dikit ini. Bu, mau nanya. Iya, silahkan. Yang dari 2 kata yang sama tadi kan Ibu bilang itu salah satu. Jadi kalau udah dapat nilainya jangan sampai kehitung 2 gitu, Bu. Nah, dia milih salah satu itunya itu yang nilainya maksimum langsung ya, Bu? Enggak, kalau itu beda lagi. Ya, maksudnya gini loh, gimana ya? Terserah, maksudnya mungkin tergantung sama desain sistemnya lagi, balik ya. Apakah mau pakai alternatif kata per kata, atau mau dibikin itu menjadi alternatif kunci jawaban. Kalau misalnya itu ada alternatif kunci jawaban, seolah-olah dosennya ada 4 tadi, atau seolah-olah jawabannya ada 4 alternatif, itu kita bisa ambil maksimum. Tapi ketika kita bikinnya itu adalah satu list ini dianggap 1, itu beda lagi kan berarti. Nah, itu apakah setiap kata yang punya alternatif kita bikinkan alternatif kunci jawaban. Jadi misalnya gini. Ini kan algoritma langkah selesai masalah secara sistematis logis. Anggaplah urut sama sistematis ini sama ya, anggaplah ya. Nah, gimana saya coret-coret. Nah. Anggaplah cara sama sistematis ini, sistematis sama urut ini sama. Anggaplah. Saya nggak ngecek ini nih. Saya nggak ngecek kamus nih, kamus bahasa. Anggaplah sistematis. Ini alternatifnya urut gitu, misal. Kemudian berarti kalau misalnya ini kan ada 2 nih. Apakah mungkin teman-teman akan menghitung ini sebagai list yang dihitung 1? Nggak apa-apa sih. Cocok sama sistematis ya dianggap benar, cocok sama urut juga dianggap benar. Ataukah mungkin teman-teman akan mengenerate kunci jawaban baru karena misalnya kata sistematis ini di thesaurus punya sinonim urut. Kemudian teman-teman akan mendesain sistemnya bahwa dia akan punya kata kunci alternatif, kata kunci 2 misalnya. Isinya berarti algoritma, langkah, selesai, masalah, cara, kemudian urut, logis. Berarti kan kita mengenerate kunci alternatifnya, ya kan? Bagaimana kalau di sini ada misalnya yang lainnya? Misalnya masalah, ada yang memakai kata problem. Nah, problematis nih. Nah, ada yang masalah problem, berarti di sini kita harus punya kata kuncinya nambah berapa? Jawaban kuncinya nambah berapa lagi? Berarti ada yang kata ini tapi bukan pakai masalah, tapi pakai kata problem. Ada juga kata kunci yang memakai ini kan sistematis masalah. Kemudian sistematis problem. Sistematis problem. Ini adalah masalah sama urut. Ada kata masalah, ada kata urut. Ini sistematis masalah, sistematis problem.
kemudian ada urut masalah sama urut problem. Ini katanya ada kata problem, ada kata urut. Dengan hanya ini tadi, sistematis punya alternatif urut, masalah punya alternatif problem. Hanya dengan tambahan 2 kata alternatif saja kita harus mengenerate, berarti awalnya 1 menjadi sekian. Gitu. Sistematis masalah, sistematis problem, masalah sistematis, masalah urut. Tuh. Apakah mau dibikin seperti ini ataukah mau dibikin ini sebagai satu kesatuan dan sebagainya? Mungkin agak lebih susah kalau ini kalau dibayangkan lebih susah. Tuh. Tapi pasti ada jalan. Oke. Nah, Baik, terima kasih Bu. ya, oke, sama-sama. Nah, itu makanya skenario-nya itu ada banyak sekali dan masalah auto breeding ini sampai sekarang itu belum ada yang optimum seperti itu karena standarnya itu saya pikir akan sulit menyamakan antara satu orang dengan orang lain yang jelas satu guru dengan guru yang lain. Selain itu sulit juga tadi biasanya masalah ke aturan bahasa seperti itu. Makanya meskipun ada sistem grading rata-rata memang guru tetap harus bisa memodifikasi nilainya karena harus tetap dicek ulang gitu. Itu kebanyakan kalau yang sampai sekarang karena belum ada yang optimum, hasilnya masih nggak bagus. Makanya ini sangat-sangat terbuka, penelitian yang sangat-sangat terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi itu syukur-syukur ketika bisa dikembangkan kemudian bisa di-embed di Moodle atau sistem-sistem pembelajaran yang sudah ada, itu lebih keren lagi kayak gitu harapannya. Nah, oke, sampai situ ada pertanyaan lagi atau yang ingin disampaikan? Terus saya mau lagi Bu, boleh nggak? Oh boleh, itu yang masih panjang. Siapa ada Ini, kayaknya ada 2. Ya. Ini Bu yang lanjut lagi Bu tadi yang apa kesamaan itu ya. Jadi kan sinonim itu seperti Bu bilang tuh nggak bakal bisa optimum ya. Sebenarnya saya juga tadi berpikiran gitu karena apa sinonim ini kan sensitif ya Bu ya. Bisa juga dia sinonim itu bisa mengambil kunci lain gitu. Jadi ada token di kunci nih. Dan dia bisa ngambil token lain gitu sebagai alternatifnya. Sebagai contoh kalau di sini ada langkah sama cara ya Bu ya. Nah, apa lebih baik kita melakukan apa ya alternatif dulu kepada kuncinya baru kita cek atau gimana ya? Jadi kan bisa aja kayak gini Bu ya. Kalau jawaban ini kan ada langkah ya Bu ya. Nah, contoh aja cara gitu. Contoh cara-cara atau langkah-langkah itu kan bisa jadi kayak sinonimnya gitu. Juga, ya, benar. Nah, jadi bisa dibilang langkah ini mengambil alternatif dari cara dan dia mengambil juga kata token dari langkah gitu Bu. Jadi kayak overmatch gitu, jadi double match gitu. Nah, jadi menurut apa lebih baik kalau kita melakukan membuat suatu alternatif dari kuncinya dulu atau gimana? Ya silahkan aja. Itu kan hanya banyak banget Mas ya. Bisa seperti itu juga bisa. Nah, cuman ini dibikin seperti ini adalah karena ini adalah kunci jawaban dari si guru. Mungkin gimana ya? Lebih ke user kalau ada kata-kata dari si user yang hilang, mungkin khawatirnya mungkin ya anggapnya ini nggak bener ini ya dan sebagainya. Nah bisa, tapi idenya Mas juga oke menurut saya. Nah kalau ini sama ini adalah sinonim, kenapa harus 2? Jadilah 1 kayak gitu. Jadi ini nanti jawabannya bener ya kan? Lebih match-nya lebih banyak lagi. Gitu. Ya itu juga bisa. Jadi ada supaya yang ada di sini supaya jadi 1. Boleh? Oke. Ada usulan lagi? Bu, pengen nanya Bu? Iya boleh, silahkan.
kalau menurut Ibu sendiri mending pakai SI auto grading dulu apa langsung dicek manual aja, Bu? Apa harus di SI auto grading dulu baru dicek manual gitu, Bu? Mending gimana, Bu, menurut Ibu? Isi auto gradingnya mana? Hah? Isi auto gradingnya mana? Yang mana aja, Bu, misalnya nih matching Iya, ini, Bu. yang mana? Kalau ada tak pakai dulu sini. Oh. Masalahnya nggak ada, aja Mas. saya, Bu. Masalahnya nggak ada, Mas. Ya udah, Bu. Makanya kita kembangkan. Jadi gini, itu sih terserah ya. Yang jelas gini, untuk membangun IC auto grading ini kita butuh lengkap untuk membangunnya aja ya. Untuk memastikan bahwa sesuatu yang kita bangun itu oke, berarti yang kita butuh real gitu ya. Berarti tetap di awal kita harus punya data lengkap. Udah sih, grading aja, manual dan sebagainya. Tapi misalkan sudah ada auto grading, saya akan pakai apa? Saya akan pakai auto grading. Kalau sudah ada auto grading yang oke. Gimana, Mas? Baik, Bu. Masalahnya auto grading yang oke nggak ada sekarang. Benar, Bu. Nah, ya maksudnya karena jadi balik lagi ya, mungkin saya sering banget ngomongin ini. Bahwa kita orang komputer sebenarnya tujuannya orang komputer, komputasi dan sebagainya adalah mempermudah pekerjaan yang sulit. Teknologi itu ada untuk seperti itu. Misalnya teknologi kalau fisika ada pengungkit, kemudian mungkin dongkrak dan sebagainya, itu ada prinsipnya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Termasuk juga kita orang komputasi itu. Kalau memang bisa ada teknologi yang mempermudah, kenapa enggak gitu kan istilahnya. Nah, bahkan ketika ada yang kenapa enggak dipakai? Tapi tetap ya. Kalau tadi Masnya nanya saya sebagai dosen apakah full memakai auto grading, saya akan jawab tidak. Nah, kenapa? Karena saya itu masih orang jadul mungkin. Untuk hal-hal seperti ini biasanya kita masih pakai kalau full system ya. Kalau memang udah ada yang bagus banget saya mungkin pakai, tapi ketika belum ada saya nggak percaya gitu istilahnya. Gimana istilahnya? Kalau belum ada yang oke banget saya nggak akan berani pakai. Gitu. Kalau udah ada yang oke banget mungkin saya akan berani, tapi tetap akan saya cek ulang. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena itu akan tetap membantu proses, supaya meringankan ngeceknya. Misalnya gampangnya gini, gampangnya kalau lagi terburu-buru ngecek, mending pakai grader yang nilainya bagus ya sudah sih gitu, nilainya udah tinggi, misalnya nilainya udah 100 nih, oke. Tapi kita tinggal ngecek yang nilainya jelek-jelek. Ini kok bisa? Jangan-jangan sistemnya yang salah gitu. Kita kan husnudon, yang nilainya bagus biarin bagus. Yang nilainya kurang bagus kita bisa naikin gitu istilahnya. Saya akan seperti mungkin. Gitu. Jadi tetap mencoba menaikkan lagi. Karena bisa jadi sistemnya nggak paham. Gimana, ada lagi yang lain? Atau tadi Masnya? Sudah cukup, Bu. Makasih, Bu. Kayaknya Masnya mau nguji saya nih. Ibunya mau ngoreksi nggak nih jawabanku? Masih saya koreksi satu-satu, tenang aja. Sampai pedes matanya, nggak selesai-selesai. Sampai saya tinggal, belum saya lanjutin lagi. Ada lagi? Nah, kemudian yang lainnya adalah sebenarnya skenario yang mungkin yang lain adalah menggunakan algoritma pembelajaran. Algoritma pembelajaran itu juga ada, pakai SVM dan sebagainya, deep learning dan sebagainya. Cuma ketika kita memakai algoritma pembelajaran misalnya SVM dan sebagainya, kemudian atau deep learning dan sebagainya, biasanya itu adalah untuk case spesial, maksudnya domain tertentu. Jadi nggak bisa diberlakukan secara umum. Seperti itu. Jadi
kalau kita sudah memanfaatkan apa namanya algoritma pembelajaran, biasanya datanya itu harus banyak, besar, dan dia ada di domain tertentu, gitu. Nggak bisa berlaku umum. Kalau yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang berlaku mungkin agak umum gitu istilahnya. Terserah gurunya mau ngasih kata-kata apa, terserah juga si anak siswanya mau ngasih jawaban apa. Itu masih istilahnya masih ya apa aja diterima gitu. Cuma kalau kita udah pakai algoritma pembelajaran, berarti sangat-sangat tergantung sama data training, gitu. Sangat-sangat tergantung sama data yang digunakan untuk training. Nah, kalau dia trainingnya cuma mau tahu kalau ada jawaban siswa kayak gini nilainya ini, jawaban siswa kayak gini nilainya sekian dan sebagainya, belajar gitu. Nah, kemudian otomatis nanti kalau ada sesuatu yang belum terhandle di training, dia biasanya akan lebih membesar. Apalagi ketika domainnya beda, itu akan beda lagi. Gitu. Nah, biasanya special domain kalau biasanya ya. Biasanya kalau kita sudah training testing. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini bisa dibawa ke machine learning sebenarnya. Ada lagi? Ya ada? Siap, sepertinya sudah, Bu. Sudah. Ada yang berminat mainan ini? Bisa sampaikan ke saya? Mainan. Ya ini kan mainan. Apaan sih Bu kayak gitu mainan nggak bagus banget. Yang minat mainan soal isi atau grading? Tidak ada? Wah, nggak ada. Belum ada kali, Bu. Nah, kalau ada mau tak jadiin asisten. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, ini soalnya saya lagi mainan sedikit ini. Baru mulai main-main sih. Belum ini banget, masih jelek banget hasilnya. Masih bingung apa ketiknya. Jadi dari beberapa paper, oh ya tak gini, oh ya gini ini. Cuma hasilnya sudah pakai 3 alternatif. Hasilnya masih jelek banget. Saya pengennya gitu, jadi nanti kalau udah jadi nih, saya nggak perlu koreksi teman-teman, koreksi jawaban teman-teman satu-satu gitu. Enggak. Masih dikoreksi, tenang ini. Nggak ada? Kalau sudah nggak ada, mungkin saya akhiri. Bentar, akhiri kita. Nah, ini ada chat. Izin keluar Bu, saya kira ini kelas A. Aduh. Tidak Bu, belum. Oke, sebelum kita akhiri, kita bisa foto bersama. Yang bisa on, silakan on cam. Yang tidak bisa, tidak apa-apa. Kita live ya. Yang bisa on cam silakan on cam, yang tidak bisa tidak apa-apa. Hasilnya kalau nggak salah 49 ya. Ini 52, saya tinggal 1, berarti ada 51. Oke. Saya screenshot. 1, 2, 3, print screen. Ya, nanti lagi sebentar. Saya kopas dulu. Copy paste dulu. Oke. Kemudian satu lagi. Nah. Layoutnya. Satu, dua, tiga, print screen.
terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga ada manfaatnya. Semoga mungkin bisa buat sedikit istilahnya inspirasi nanti mau ngapain gitu untuk mata kuliah yang IR yang sini text mining gitu. Sebenarnya masih banyak banget untuk materi text mining. Macamnya ada banyak, misalnya ada cross language information retrieval, mungkin kemarin dibahas nggak ya? Mungkin belum. Kemudian question answering system, kemudian relevance feedback, pseudo feedback, ya nggak apa-apa Johannes, santai saja. Kemudian apa lagi? Macamnya banyak. Kemudian summarization, kemudian sentiment analysis, kemudian ya pokoknya seabrek-abrek kalau ngomongin text mining. Dia biasanya lebih, misalnya sama-sama klasifikasi tapi namanya nanti macam-macam. Kemudian clustering text itu bisa dipakai untuk pre-processing, bisa juga untuk memang tujuannya mengcluster dan sebagainya. Itu sama seperti machine learning kayak data mining persis, cuma ini adalah text seperti itu. Jadi makanya nanti prosesnya agak lebih ribet sedikit. Cuma seru gitu. Nah, oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat, semoga tetap sehat, tetap semangat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama semuanya. Silakan. Ya Allah, ya Rabbi. Ibu, Udah mandi belum, Alfio? videonya nanti diupload ya, Bu ya? Kenapa? Video perkuliahannya. Nah, saya pikir-pikir ya. Ibu upload Ya. ya, Bu. Ibu upload ya, Bu. Linknya aja, Bu. Harus, Bu. Materinya aja nanti saya upload. Iya, Bu, belum di-upload ya, Bu, materinya, Bu. Iya, materinya nanti juga. saya upload. Bentar. Videonya juga sekalian, Bu ya? Iya lah, Bu. Saya pikir-pikir. Videonya upload aja, Bu. Buat apa? Tadi ketinggalan dikit, Bu. Tidak perlu dipikir-pikir, Bu. Nah, saya harus download, ngupload lagi. Bentar, nanti deh. Bukannya dari G-Drive-nya bisa, Bu? Link gitu, Bu. Oh Enggak, iya. kalau Ibu kan biasa ngembet dari YouTube. Ya, Bu ya? Iya, biar cakep. Nah, itu, Bu. Buat portfolio Ibu, Bu. Jadi, saya itu sebenarnya penasaran ini. Saya belum nyoba. Ada yang pernah nyoba belum? Jadi ketika video saya embed ke e-learning, itu kan teman-teman kan play nih. Nah, kan harusnya semua yang via e-learning itu harusnya kan gratis pakai yang kuota Kemdikbud gitu kan. Nah, itu gratis nggak? Kayaknya itu tetap kebaca dari YouTube gak sih, Bu? Baca dari YouTube ya? Ya kan itu kayak kita nge-play YouTube-nya gitu. Cuman sekarang dipergampang jadi kayak langsung muncul videonya, kita nggak usah nyari-nyari gitu, Bu. Kan harapannya ketika di-refer dari e-learning harusnya digratisin. Dianggap dari ambil kuota kuota multimedia atau apa itulah namanya. Belum nyoba, Bu, belum tahu, Bu. Maksudnya nggak pernah makin itu kemakan, Bu. Tetap kemakan apa? Nggak pakai kuota e-learning. Ya. Harus Jadi kalau mau pakai di-upload. e-learning berarti harus di-upload di e-learningnya ya. Iya. Nah, tapi kali ini nggak kuat, nanti habis itu down lagi nanti. Kemarin kan sempat down gara-gara upgrade ininya. Bandwidth ya? Servernya kan penuh kalau nggak salah ininya. Storage-nya apa gimana, di-upgrade yang lebih besar. Lebih besar, mungkin RAM-nya juga atau gimana, yang jelas akhirnya kan dulu di awal-awal kuliah kan sempat down itu karena di-upgrade, harus dipindahin. Serba sulit lah. Tapi intinya di-upload, Bu. Ya, coba. Karena dari Coba, pertemuan 12 sudah nggak lihat ini video Ibu lagi, Bu. Oh ya, ini belum saya stop nih, aduh. Belum saya edit lah.